Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Caesar langsung melesat ke arah Ye King. Namun, saat menyerangnya, lagi-lagi serangannya dapat dihindari juga oleh Ye King dengan mudah. Dan Ye King langsung mendarat tepat di hadapan Caesar. Caesar pun tak menyerah. Dia langsung melesat maju kembali untuk menyerang Ye King lagi. Dalam hati Ye King, perubahan bentuk tubuh menurunkan kecepatannya. Andai saja aku punya senjata sekarang. Saat Ye King berharap dia mempunyai senjata untuk menyerang Caesar, di belakangnya Yao Tong mengambil dagger milik Ye King yang terjatuh. Saat Ye King menahan pukulan dari Caesar, Yao Tong pun memanggilnya. Ye King langsung melihat ke arah Yao Tong yang telah melemparkan daggernya ke arahnya. Untung saja dagger itu berhasil ditangkap. Walaupun dalam hatinya Ye King merasa ngeri karena dagger itu melesat cepat ke arahnya. Setelah itu, tanpa memberi kesempatan kepada Ye King untuk menyerangnya, lebih dulu Caesar melesat maju ke arahnya. Seperti bisa membaca pergerakan dari Caesar, Ye King pun dengan mudah menghindar dengan cara melompat dan menggunakan tangan Caesar sebagai tumpuannya. Ye King melompat melewati Caesar dan langsung menebas bagian belakang dari tubuh Caesar. Serangan Ye King itu pun berhasil melukai tubuh Caesar yang membuat Caesar berteriak kesakitan. Caesar kesal karena setiap pukulan dari Ye King adalah serangan yang kritis. Jangan lupa, aku masih seorang yang bahkan tidak bisa kamu pedulikan. Aku hanya menambahkan beberapa poin pada stat kelincahanku saja, ucap Ye King yang menghina Caesar. Akibat merasa dipermalukan oleh Ye King, Caesar pun lebih marah lagi. Dia langsung melesat maju tanpa memikirkan strategi dulu. Caesar berkata, "Mempermalukanku hanya akan membuat kematianmu semakin parah, karena keberadaanku jauh lebih tinggi darimu." Lagi-lagi Ye King dengan mudah dapat menghindari serangan dari Caesar. Ye King menyiapkan serangan balik kepada Caesar. Dia mengumpulkan kekuatan pada tangan kanannya. Ye King berkata, keberadaan apa yang lebih tinggi? Di mataku, kamu 100% monster. Pukulan Ye King pun dengan telak mengenai wajah Caesar. Setelah menerima pukulan dari Ye King, tiba-tiba ada yang aneh pada tubuh Caesar. Perlahan tubuhnya bertransformasi kembali ke wujud yang lebih menakutkan. Kali ini tubuh Caesar benar-benar sudah mendekati wujud monster sepenuhnya. Ye King berkata, "Dia sudah terlalu dalam. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia bermutasi sepenuhnya. Kau benar-benar melakukannya. Kau mendengar panggilan iblis ya?" Di mata Caesar saat ini, di sekitar Ye King terdapat aura gelap yang mendekat ke arahnya. Aura gelap itu terus mencoba menangkapnya dan menyeretnya ke dalam abyss. Caesar terus berteriak-teriak kalau dia sudah membuktikan kemampuannya. Jadi, kenapa dia tidak dilepaskan? Dia terus mengatakan kalau dia bukanlah seorang umpan meriam. Karena itulah dia seharusnya tidak mati.
Namun, itu semua hanyalah ada dalam pikirannya saja. Di sana, Ye King dan Yao Tong hanya melihat tingkah aneh yang dilakukan oleh Caesar. Yao Tong pun mengira kalau Caesar sudah benar-benar gila. Dan Yao Tong juga mengatakan jika sekaranglah kesempatan untuk mereka. Namun, Ye King hanya menatap tajam ke arah Caesar. Dia mengingat kejadian sebelumnya. Caesar yang saat itu sangat senang karena berhasil menghancurkan tubuh Ye King. Dia tertawa sangat bahagia. Namun kejadian sebenarnya adalah yang dihancurkan oleh Caesar itu bukanlah tubuh asli Ye King, melainkan tubuh Blood Nightmare milik Ye King. Dan tubuh Ye King yang sebenarnya muncul di belakang Yao Tong. Yao Tong pun kaget melihat kemunculan Ye King di sana. Kemudian, Ye King menjelaskan kalau tubuhnya telah bertukar dengan tubuh Blood Nightmare. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ye King, akhirnya Yao Tong pun mengerti. Namun sebelumnya, dia mengira kalau Ye King sudah benar-benar dihabisi oleh Caesar. Pesan sistem pun muncul. Tantangan: menangkan pertempuran tanpa menghabisi Caesar dan dapatkan hadiah yang langka. Dalam hati Ye King, sial, bagaimana mungkin Caesar, orang gila itu, tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Bahkan rekan satu timnya pun tidak akan melepaskannya begitu saja jika mereka melihatnya seperti ini. Tunggu. Jika aku menyelesaikan tantangan ini, aku akan mendapatkan hadiah langka. Setidaknya, aku akan mencobanya. Kemudian, Ye King pergi meninggalkan Yao Tong. Namun, sebelum dia benar-benar sudah menghilang, Ye King mengingatkan Yao Tong agar dia ingat kata-katanya, yaitu temukan cara untuk mendapatkan perhatiannya. Dan Ye King pun hanya membutuhkan waktu 5 detik saja, dan itu pun sudah cukup baginya. Ye King pun akhirnya yakin jika dia bisa melakukannya dan tidak perlu menghabisinya. Itu karena monster termasuk dalam Abyss. Monster tidak bisa meninggalkan Abyss. Mereka yang menyerahkan kemanusiaannya dan jatuh ke dalam Abyss yang dalam, Abyss juga akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Semua itu adalah peraturan Abyss. Dijelaskan jika monster memasuki kondisi mengamuk selama bulan darah. Tapi selama bulan darah ini ada yang menyebabkan kegilaan. Itu adalah seseorang. Karena demi mendapatkan hadiah langka dari sistem, Ye King pun tidak berniat menghabisi Caesar. Caesar pun berjalan menuju pintu gua yang sebelumnya sudah tertutup oleh bebatuan akibat perbuatan dari Yao Tong yang menginjak jebakan. Dia pun langsung menghancurkan bebatuan itu dan langsung berjalan masuk ke dalamnya. Dia terus berjalan dan terus berjalan hingga dia menemukan sesuatu di sana. Lebih tepatnya, dia mendengar suara dan menemukan seseorang di sana. Suara itu mengatakan jika dia benar-benar mengalami kesialan. Katanya, ini benar-benar berantakan. Dia akan mendapatkan banyak keberuntungan jika dia bisa bertahan. Dan kali ini, akhirnya gilirannya untuk meraih rezeki yang sangat besar. Terlihat seseorang yang membuka sebuah peti harta karun. Katanya peti itu penuh dengan harta karun. Ternyata orang itu adalah Lao Shen. Lao Shen sangat senang. Dia berkata, "Akhirnya aku kaya sekarang. Kebebasan, equipment, identitas baru. Aku bisa mengubah hidupku melawan takdir." Wah, Namun dalam kebahagiaannya, dia tidak menyadari kalau di sana sudah ada Caesar dengan wujud monsternya yang telah kehilangan akal sehatnya
dan bersiap akan menghabisinya. Panel berpindah. Terlihat Yautang membenturkan kepalanya ke meja. Dia berkata, "Tolong, izinkan saya memanggil Anda bos. Aku akan mengikuti di belakangmu mulai sekarang." Namun karena kerendahan hatinya, Ye King pun tak tega melakukan hal itu kepada Yautang. Mendengar jawaban dari Ye King, Yautang pun kembali berkata, "Aku telah mempersiapkan diri untuk menjadi raja sepanjang hidupku. Sejak aku mendengarnya, aku telah bertekad untuk mengikutimu sepanjang hidupku." Ye King berkata, Aku hanya berpura-pura keren saat itu. Melihat ke belakang sekarang, aku melontarkan omong kosong tentang semua itu." Yautang tak setuju dengan perkataan Ye King. Karena hanya dengan dorongan Ye King, Yautang telah berhasil menemukan nilai dirinya dan tujuan yang dia perjuangkan. Setelah itu, Ye King menanyakan apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Yautang. Dengan sangat senang, Yautang mengatakan kalau Ye King pernah bilang kalau dia adalah support yang terbaik. Ye King pura-pura lupa dan menanyakan kapan dia pernah mengatakan hal semacam itu. Namun, Yautang tak mempermasalahkan Ye King yang telah melupakannya. Yang jelas, dia masih ingat kata-kata itu. Jadi, dia mulai saat ini ingin menjadi King of Support. Dalam hati Ye King, seorang pria dengan kelincahan 2 dan keberuntungan 1. Sungguh menakjubkan, dia masih mendapat tempat di medan perang. Jika aku terus mendorongnya untuk berjuang di garis depan, itu malah akan merugikannya. Tanpa tahu apa yang dipikirkan oleh Ye King, Yautang berkata, "Bayangkan ini, kamu bos di depan, sedangkan aku menguatkanmu dari belakang. Kita bentuk tim." Namun, Ye King mengatakan jika dia tidak merekomendasikan Yautang untuk kembali ke dalam abyss. Yautang terkejut dan langsung terdiam mendengar perkataan dari Ye King. Dalam hati Ye King, jika kemampuanmu hanya untuk membuat orang lain lebih kuat, tapi dirimu sendiri sangatlah lemah, sehingga membutuhkan perlindungan. Ini bukan dukungan yang mumpuni. Jadi, maafkan aku Yautang. Aku hanya tidak ingin kamu terus mempertaruhkan nyawamu. Tiba-tiba, Ye King mengangkat tangannya dan berkata, "Ini semua kristal ajaibku. Cukup untuk menopangmu untuk waktu yang lama, tapi berjanjilah padaku untuk tidak menginjakkan kaki ke dalam abyss yang dalam lagi." Yautang berkata, "Aku mengerti. Ini adalah kebenaran yang kamu katakan demi kebaikanku sendiri. Tetapi apapun yang terjadi, aku tidak bisa menerima diriku hidup seperti sampah di dunia ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin orang lain meremehkanku." Dalam hati Ye King, ungkapan ini sangat meyakinkan. Itu salah satu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kemudian Ye King berkata, "Jika kau tidak bisa melindungi diri sendiri, bagaimana kau bisa melindungi orang lain? Jika aku ingat dengan benar, mikrofonmu hanya membutuhkan satu tanganmu saja kan? Ini pedang Laozhang. Menurut informasi yang aku punya tentang penyair, itu adalah pekerjaan yang terdiri dari setengah tipe sihir dan setengah tipe fisik. Kau dapat menggunakan senjata ajaib untuk menggunakan mantra penguatan
dan pelemahan yang kau kuasai. Dan kau juga dapat menguasai mantra serangan tertentu. Jika sebelumnya kamu tidak dapat mengayunkan pedang untuk Lao Zhang, cobalah yang terbaik untuk sekarang. Ini adalah bantuan yang harus kamu balas padanya. Yao Tong pun lagi-lagi terdiam mendengar ucapan dari Ye King. Sembari memegang pedang itu, Yao Tong berkata, "Bos, aku sebenarnya tidak membutuhkan kristal ajaib itu." Karena Yao Tong tidak menginginkan kristal itu, Ye King menyuruh Yao Tong untuk memberikan kristal itu kepada keluarga Lao Zhang dan Lao Zhu. Dan Ye King yakin kalau mereka pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi di masa depan. Oke, siap bos. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.